ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Thayyibah rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmatul iman. Sehingga pada malam hari ini tidak bisa menjalankan ibadah sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih dengan berjamaah dan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah. Karena Bapak Ibu, kita sudah masuk di hari ke-18 di bulan Ramadan. Ketika Ramadan itu sudah masuk fase-fase akhir, Masya Allah, banyak masjid-masjid mushola itu mengalami kemajuan, Pak. Nomor yang maju, softnya maju, tambah maju. Yang biasanya 10 soft jadi 5 soft. Maka kita yang hadir malam ini merupakan hamba-hamba pilihan Allah. Keimanan yang Allah tanamkan dalam hati kita, mari kita jaga dengan benar. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya keimanan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Bertambahnya keimanan itu karena ketaatan kita kepada Allah, dan berkurangnya karena kemaksiatan kita kepada Allah. Maka mari kita berusaha untuk terus berada dalam jalan ketaatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini, apalagi di zaman yang begitu modern saat ini, terkadang kita tanpa sadar banyak yang sudah tergelincir di dalam kemusyrikan modern. Saya katakan kemusyrikan modern. Kemusyrikan itu ada dua, Pak. Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Kalau syirkul akbar jelas ketika seseorang menyembah kepada selain Allah. Ada syirkul asghar pula, ini yang harus kita waspadai. Di antara syirkul asghar adalah syirkul mahabbah. Bagaimana kecintaan kita kepada selain Allah dan Rasul itu terkadang lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Entah
entah itu cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada harta, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Kemarin juga Bu, di SMA tempat saya ngajar itu saya adakan pondok Ramadan. Jadi anak-anak yang datang absen pagi, langsung oleh wali kelas HP-nya disuruh mengumpulkan. HP-nya dikumpulkan semua. Anak-anak tanya, Pak, dikembalikan kapan? Besok. Tadi pagi pulang. Mulai kemarin pagi sampai tadi pagi. Kemarin malam itu ada satu anak nggak bisa tidur, Pak. Ya, bingung kelimpungan, melebu bentuk kamar, melebu bentuk kelas. Bingung nggak bisa tidur. Akhirnya saya panggil, Mas, sini Mas. Saya panggil, saya ajak ke ruangan saya. Kenapa nggak bisa tidur? Tidak pegang HP, Pak. Apa jangan tidak bisa tidur karena tidak pegang HP? Masya Allah. Mungkin ini juga yang terjadi di antara anak-anak kita. Tidak bisa tidur kalau tidak pegang HP. Terkadang kita juga mungkin seperti itu. Kadang kalau kita pergi keluar rumah, Pak, yang tertinggal Al-Quran, biasanya bawa Al-Quran kemudian tertinggal. Padahal kita sudah jalan katakan 10 km. Kira-kira balik enggak ngambil Qurannya? Balik betul. Coba singkari itu HP ini. Balik betul. Balik. Ini loh yang saya maksud dengan kemusyrikan di era modern. Terkadang banyak orang yang tidak sadar. Coba kita renungkan salah satu firman Allah di dalam surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa asiratukum, keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha,
perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha, rumah yang kamu cintai, rumah yang kamu senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, semuanya itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu wa jihadin fisabilih, dan berjuang di jalannya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu hingga datang keputusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Lihat apa yang ada di sekeliling kita, seharusnya itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Seharusnya semuanya itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Anak, istri, saudara, rumah, harta, jangan sampai semuanya itu malah melalaikan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Allah. Mudah bagi Allah untuk mengambil semuanya, mudah. Akhirnya murid saya tadi tak suruh baca surat Ar-Rahman. Coba mas, kamu baca surat Ar-Rahman. Dibaca habis selesai, saya suruh baca terjemahnya. Dibaca terjemahnya. Kamu baca dengan sepenuh hati, kamu meresapi maknanya dalam-dalam. Nangis Pak habis baca surat Ar-Rahman. Nangis dia. Kenapa mas? Iya Pak, selama ini saya tidak bisa lepas dari hati. Padahal siapa yang memberi saya nafas, yang menghidupkan saya, yang memberikan rezeki saya? Allah. Tapi saya jarang sekali bersyukur. Terkadang dengan dengar azan pun saya asyik main game, tidak peduli panggilan Allah. Nangis sangat itu. Jadi hal-hal yang kita anggap sepele, terkadang kita tidak sadar kita sudah terjerumus ke dalam syirkul mahabbah. Maka jangan sampai itu kita biarkan terus. Mari kita perbaiki iman kita, tauhid kita. Jadikan Allah dan Rasulnya nomor satu di antara segalanya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya kita jadikan nomor satu, maka hidup kita akan terasa indah, hati kita akan merasa tenang, tidak mudah takut, tidak mudah bersedih. Tapi kalau sudah dunia yang jadi tujuannya, prioritas utamanya dunia, hancur Pak. Saya beberapa bulan yang lalu itu ada teman saya, teman ngajar, ibunya sakit. Dia telepon, bilang ke saya, Pak Faris bisa enggak? Saya minta tolong apa? Sampai rukiah ibu saya, dalam rukiah. Iya, padahalnya kosong, takutnya ada gangguan jin. Saya tidak manggil ke rukiah Pak, bukan ahli. Aku gak ahli. Gak apa-apa sampai rukiah sebisa. Akhirnya saya datang ke rumahnya. Rumahnya di sini daerah Kapak sini. Akhirnya saya masuk ke rumahnya, ibunya sudah terbaring di atas kasur di kamarnya. Tatapannya kosong. Mulutnya, nafasnya tersengal-sengal, cuma melek mulutnya agak tersengal-sengal. Ketika saya dekati, saya punya firasat, kayaknya sakaratul maut, sedang nazar sepertinya. Tapi saya nggak bilang, saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Saya kalau cerita ini nyampe mesti. Saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Selesai saya bacakan, tetap tidak ada efek, tidak ada pengaruh, tetap kondisinya sama. Tatapannya kosong, nafasnya tersengal-sengal. Saya ajak keluar, teman ngajar tadi, saya ajak keluar
talqin, Pak. Sampai talqin telinga sebelah kanannya mengucapkan la ilaha illallah. Kaget dia, mosok si anak dihukum, gak mungkin. Wong nangis itu gak apa. Pagi itu gak apa-apa, jam 10 pagi gak apa-apa, masih lihat TV. Habis zuhur kondisinya seperti itu, gak percaya. Saking cintanya kepada ibu, dia gak percaya dia. Akhirnya, ya wis, aku ngasih saran, coba saja sampai bacakan saja. Kalau gak mau sampai talqin, ya wis, bacakan Al-Quran saja. Ya, sampai baca seadanya, dijaga, jangan ditinggal. Akhirnya saya pulang, saya pamit mau pulang, Pak. Qadarullah. Kok saya itu lihat ada sesuatu yang menempel di atas pintu rumahnya. Terisannya ini, wonten kertas ditempeli isolasi. Saya tahu, oh boy, kayaknya jimat. Akhirnya saya nggak jadi pulang, saya tanya, apa ya? Kalau itu biar bapak sih masak. Akhirnya saya bilang tak ambil. Saya ambil. Kemudian saya kok feeling kayaknya nggak di sini toh. Tak boleh aneh nanti gondonya nih, omai sampai. Ternyata di pintu belakang ada, di ruang tengah ada yang bahkan seperti lempengan besi. Saya buka. Plastik itu isinya kertas, ada tulisan-tulisan Arab yang nggak jelas, nggak ada maknanya, nggak tahu artinya apa itu. Kayaknya mantranya. Akhirnya saya bakar semua. Saya pinjam korek, saya bakar di samping rumah. Qadarullah, Pak. Setelah semuanya terbakar semuanya, yang dalam nangis, anak-anaknya jerit. Ternyata ibunya sudah meninggal. Akhirnya ya wis, saya suruh manggil saudara-saudaranya dirawat. Saya tanya teman saya, kok bisa sampai seperti ini? Iya, bapak dulu bilang gaya mageri rumah. Ya. Saya bilang seandainya tadi kok saya nggak lihat jimat-jimat itu, ya, mungkin nazarnya ibu sampai masih lama. Qadarullah, Allah memberikan petunjuk. Mau pulang kok ketok sekelebat. Jadi ini loh, kalau orang sudah ya, tujuan prioritas utamanya itu dunia, terkadang menghalalkan segala cara. Tidak peduli apakah yang dilakukannya itu salah atau benar, sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Maka ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita tata hati kita ajak anak dan istri kita bimbing dengan benar untuk selalu menomorsatukan Allah, Rasulnya, serta berjuang di jalan Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menguatkan kembali keimanan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang istiqomah beribadah, istiqomah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, istiqomah hingga akhir hayat Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.